mengetahui efektivitas itu dilihat dari uji klinis, terutama fase 3. Kenapa? Karena fase 3 melibatkan ribuan orang. Jadi kira-kira menyerupai situasi yang sesungguhnya. Kita bilangnya real life setting gitu ya, real world setting. Dari situ kita bisa meng-capture, oh efektivitasnya sekian. Yaitu vaksin mayoritas disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Kecuali vaksin polio itu pada suhu -20 ya. Artinya apa? Sejak vaksin itu dibuat di pabrik gitu ya, sampai kita gunakan di rumah sakit, di puskesmas, termasuk dalam hal transportasi, pengantaran, semuanya mesti terjamin. Suhunya mesti dijaga 2-8 derajat Celcius. Dan tidak usah khawatir, kita sudah berpengalaman, kita sudah siap. Ingat pesan ibu, pakai masker. Dari WHO sudah menetapkan standarnya ya. Jadi yang pertama tadi ada semacam penyimpanan ya, kulkas atau carrier ya, pembawa untuk memastikan suhunya tetap terjaga 2-8 dan itu bisa ada indikatornya. Jadi kalau misalkan di luar itu nanti ada tanda bahwa oh ini suhunya di luar yang seharusnya. Lalu vaksin pasti dibawa entah dengan mobil, kapal atau pesawat, itu pun juga sama. Semua penyimpanannya atau alat pembawanya, transportasinya itu semua ada sudah dibuat lapisannya khusus sehingga suhunya tetap terjaga. Dan vaksin-vaksin yang kita gunakan selama ini misalkan itu ada yang namanya VVM ya. Jadi di kemasan itu ada semacam label yang kalau dia berubah itu tanda oh ini suhunya udah di luar suhu yang seharusnya, jadi nggak bisa digunakan. Sebegitunya kita menjaga kualitas vaksin supaya yang kita gunakan itu memang aman dan efektif gitu. Ingat pesan ibu, saat ini di Indonesia ada 440 ribuan ya, itu gabungan dokter umum, dokter spesialis, perawat dan bidan. Yang semuanya pasti nanti akan bergotong royong ya untuk menjalankan imunisasi program imunisasi ini. Yang kedua, dari data menunjukkan ada 23.000 vaksinator. Vaksinator itu orang yang memang sudah terlatih aktif untuk memberikan imunisasi kepada kita semua. Ya, jadi suatu vaksin itu kalau udah mendapatkan izin dari Badan POM itu sudah dipastikan keamanan dan efektivitasnya. Jadi nggak perlu ada keraguan. Ya, kalau vaksin-vaksin yang masih diteliti, tentu kita masih harus nunggu dulu sampai hasil uji klinis ya. Kalau ada yang mengklaim efektivitas vaksin A sekian, B sekian, nggak apa-apa. Kita terima sebagai informasi untuk pengetahuan. Tapi sekali lagi nanti efektivitas aslinya itu baru ketahuan setelah uji klinisnya berakhir.